Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Dan janganlah sebahagian kamu dengki terhadap nikmat yang diperoleh oleh sebahagian yang lain. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki ia akan memperoleh bahagian sesuai dengan usahanya. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi perempuan pun akan memperoleh bahagian sesuai dengan usahanya. Was'alullaha min fadlihi. Mintalah kepada Allah akan karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah dengan tiap-tiap sesuatu Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 22. Bapak, Ibu-ibu, orang tua yang memuliakan, hadirin wa hadirat jemaah wirid Allah yang mulia. Kita berbahagia syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan rahmat dan karunia Allah kita masih hidup sampai kini, kita masih sehat dan kita bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam sama-sama kita doakan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, jemaah wirid Allah yang mulia. Judul tausiah kita malam ini itu cara menghilangkan sifat dengki. Ada ulama yang mengatakan bahwa manusia ini mempunyai 4 permata. Permata yang pertama disebut dengan akal. Permata yang kedua disebut dengan ad-din, agama. Yang ketiga al-haya, malu. Yang keempat amal soleh. Keempat permata ini dihancurkan oleh 4 hal. Akal dihancurkan oleh marah. Kurang kalau berang hilang akalnya. Para ajo nampak diawak dalam batangga suami istri lama suami tak carai. Tapi kalau dipikir-pikir warnanya tak ada nama carai. Bara banyak nampak diawak dek karena sadang berang akhirnya membunuh orang lain. Kadang ayahnya dibunuh, kadang-kadang anaknya dibunuhnya dek karena hilang akal. Lalu permata yang kedua agama. Agama itu akan dihancurkan oleh hasad atau dengki. Karena itu Nabi mengatakan agama dan dengki itu tidak bisa berdekatan. Tidak bisa keduanya ada di dalam diri manusia. Jika orang itu beragama, maka dengkinya akan hilang. Jika dengkinya ada, maka agamanya akan hilang.
Yang ketiga, apa dan ibu? Malu. Malu itu akan dihancurkan oleh tamak, rakus, serakah. Orang naindah pamalu biasanya akan melakukan apa yang disukoinya. Fa'in lam tashtahi fasnam masita. Jika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Dan yang keempat, amal soleh. Amal soleh itu dihancurkan oleh ribah, gunjing. Apa dan ibu-ibu apa yang memuliakan? Dalam kajian kini itu hanya akan menjadi persoalan hasad. Apa itu hasad? Perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan karunia, ingin karunia itu hilang dari orang tersebut. Itu yang hasad. Tak senang menjadi orang dapat nikmat, ingin apa? Nikmat tadi itu hilang dari orang yang bersangkutan. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak senang saja menjadi orang lain dapat nikmat, memiliki kelebihan, itu sudah hasad, itu sudah dengki. Baru kau tidak senang apa? Menjadi orang itu dapat nikmat. Apa ada ibu apa yang memuliakan? Hasad ke salah satu penyakit hati. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, 89 Allah berfirman, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat nanti tidak akan berguna harta dan anak-anak, melainkan yang akan menyelamatkan itu orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat. Salah satu indikator orang yang memiliki hati yang sehat itu tidak ada hasad di hatinya, tidak ada daging. Sederhananya apa dan ibu? Seperti yang dijelaskan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 55, bahwa orang yang memiliki sifat hasad itu tempat yang pas untuk ia pulang nanti neraka Jahannam. Kafa bi jahannam sa'iro, kata Allah. Tapi orang yang memiliki hati yang bersih, tidak ada hasadnya, itu jaminannya sarunggo belum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai, kata para ulama hadis ini adalah hadis sahih dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, ketika kami sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba saja Nabi mengatakan akan datang seorang calon penghuni surga. Seluruh sahabat ketika itu penasaran, sialah kira-kira yang calon penghuni surga. Yang terbayang di para sahabat itu apa dan ibu? Sahabat-sahabat dan nakih Nabi, Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi tidak. Yang muncul ketika itu seorang bapak-bapak, urang nalaga tua, sambil memegang sandal jepit. Di wajahnya kok masih nampak air bekas wudhu. Ketika itu
Tidak ada sahabat yang komentar, hanya kagum bahwa Pak kau calon penghuni surga. Besoknya kembali Nabi mengatakan akan datang sebentar lagi calon penghuni surga. Sahabat tadi penasaran balik. Saya diperhatikan nyobana, disambut nyobana sia dan kadatang tu. Rupanya masih apa yang patang, memaci sandal jepit, mukanya masih nampak air bekas wudhu. Hari ketiga Nabi pun mengatakan akan datang seorang penghuni surga. Penasaran sahabat, mungkin sahabat yang lain yang dikatakan Nabi kan, rupanya tidak masih apa kok. Tidak ada seorang sahabat pun yang mau bertanya kepada Nabi, kenapa orang tadi itu dijamin masuk surga. Tapi seorang sahabat yang masih muda ketika itu bernama Abdullah bin Amr bin As. Penasaran, diiringinya apa tadi itu sampai di rumahnya, minta izin nyokap tadi itu menginap di rumah Pak. Dibuatnya cerita, Pak, ambo sadang bermasalah jo ayah ambo. Jadi ambo berjanji dah ka pulang-pulang selama 3 hari. Bolehkah ambo menginap di rumah Pak? Kata apa yang calon penghuni surga tadi, boleh dengan senang hati katanya. Apa tujuan Abdullah bin Amr bin As? Ingin memperhatikan ibadah apa yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga ia dijamin masuk surga. Malam pertama diperhatikannya, apa lalu sajanya. Melainkan kalau terbangun, ia membaca zikir dan takbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai pagi dah dogenya solat malam dah, melainkan bangun sebelum azan lalu berangkat ke masjid melaksanakan solat subuh. Tidak ada yang istimewa. Keesokan harinya diperhatikan pula oleh Abdullah bin Amr bin As, apapun lalu kadang sampai paginya. Tidak ada dia jago tengah malam dah, tidak ada melakukan ibadah berat atau ibadah khusus. Hari yang ketiga pun model itu. Akhirnya di hari yang ketiga itu Abdullah bin Amr bin As menemui Pak tu dan berkata, Pak, nan sebenarnya apa tidak ada masalah dia dengan ayah apa. Tidak ada dia apa berjanji tidak akan pulang-pulang selama 3 hari. Melainkan itu ambo lakukan dek karena ambo penasaran. Rasul mengatakan 3 hari berturut-turut bahwa Bapak adalah calon penghuni surga. Ambo penasaran apa ibadah yang Pak lakukan, ambo ingin meniru. Kata Bapak tadi itu, aku tidak mempunyai ibadah khusus. Ya seperti yang kamu lihat, aku hanya menjaga yang wajib-wajib. Kecewa Abdullah bin Amr bin As, akhirnya pamit pulang berterima kasih. Beberapa langkah dari Abah tadi itu kembali, Abah tadi itu mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, nah mungkin iko yang menyebabkan ambo dikatakan oleh Rasul salah seorang penghuni surga. Apa tu Pak? Ndak pernah ada tiap-tiap bogodo perasaan iri dengki terhadap orang lain. Tersenyum Abdullah bin Amr bin As, mungkin iyo Pak, sampai tidak memiliki iri dan dengki kepada orang lain, itu berat dilakukan oleh orang kebanyakan. Apa bisa melakukannya? Jadi tidak ada perasaan iri, tidak ada perasaan dengki ke orang lain.
dijamin oleh Allah dengan surga. Abang dan ibu apa yang memuliakan, penyakit iri atau dengki, kata kita di awal tadi, penyakit yang sangat berbahaya, menggerogoti seluruh lapisan manusia, sajak dari anak-anak, ama-ama, apa-apa, bahkan orang berilmu pun dalam tanda petik ulama dihinggapi oleh penyakit dengki kan. Terasa di ibu katigo anak ibu dengki ke kakaknya dek karena kakaknya membeli baju baru. Itu apa dan ibu? Yo sebenarnya ndak senang hatinya doh. Sebelum dibanding lo untuk inyo, hanya lo ke berarti bentuk dia. Biasa anak. Tapi ama-ama ada pula yang model itu. Dicarinya rumah orang, lebih rancak dari rumahnya, mandamam. Dingin badan. Ada kejadian apa dan ibu? Orang mempunyai rumah, lebar tanahnya ke lebih kurang 10 meter. Rumahnya ke rumah tua. Orang nanti sebelah kanan ingin membangun, dek karena di kampung, di keciannya tanahnya masih ada kasinan sekitar 1 meter lagi. Tapi soalnya orang yang membangun, kok apa dan ibu menggeser ke kanan rumahnya, ditinggalan tanah aku 1 meter, malewat tangka-tangka. Lalu beberapa tahun setelah itu, orang nan di sebelah kiri ingin membangun pulau. Kecilnya tanahnya ada oleh sinan 1 meter lagi. Rupanya orang nan di sebelah kida, kok apa dan ibu? Dek karena membeli tanah, baru membeli tanah. Tentu diukurnya sudah tuh ditanyanya pula kamak tadi itu bara lebar tanah mak dikecilnya 10. Ya dari bate tanah orang yang baru membeli tadi diukurnya 10. Akhirnya salamai tanah orang di sebelah kanan itu tadi. Tapi dia karena dakinya tadi apa dan ibu tanah nan 1 meter tadi itu lah muwaziri jadi ini. Muwazir jadi. Apa dari ibu aku yang memuliakan itu ama-ama. Apa-apa model itu pula di kantor. Kalau mutasi ada orang yang menggantian meja awak, itu segala surek manyurek di meja itu biasanya hilang. Dibuka komputer, segala file-file yang dibutuhkan berhubungan Jokarajo itu dihapusnya. Dek karena dangki tadi itu sudah rahasia umum. Kadang apa dan ibu, orang yang berilmu dalam tanda petik ulama kata kita dengki kepada ulama lain. Hormat jamaah kasih orang ulama, apa katanya? Lah salah orang nak kalian panuti itu, salah orang. Ada jamaah memuji seorang ulama, apa tu kaji dan katanya. Bara hebatnya Ustaz Adi Hidayat, bara hebatnya Ustaz Abdul Somad, tapi ada juga apa dan ibu mubalik tanggung dan mengecehannya. Biasa katanya. Tak bisa memuji. Dek karena dangki tadi itu apa tadi? Dek karena dangki. Penyakit dangki ke harus kita hilangkan dari hati kita. Harus dihilangkan. Dek karena ini sangat babayo. Bahayo dangki itu yang pertama
Nabi mengatakan, iyyakum wal hasad, fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Olehmu penyakit dengki, karena dengki itu akan menghabiskan pahala amal seperti api menghabiskan kayu kering. Bahkan dalam hadis itu seperti rumput kering. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abi Hurairah. Panek beribadah saja lah gitu Bapak dan Ibu. Panek bazakat lawa, panek jago tengah malam lawa. Kalau iri dan kiko dipaliaro di dalam hati, percuma amal lawa itu tadi. Minyak api sambah tak lama. Yang pertama. Yang kedua, hasad atau dengki itu bisa menyebabkan orangnya melakukan dosa-dosa lain. Dosa-dosa lain itu contohnya buruk sangka. Orang kalau dengki ke orang lain itu bawaannya buruk sangka saja ke orang itu. Dengki awak ke tetangga, lalu tengah malam tetanggaku mondar mandir di muka rumah. Menganya mondar mandir, dek karena pemainan anaknya hilang, anaknya menangis di rumah. Mancigo awak dari balik kacau, wah lo lah dilantaknya ke rumah dia. Ledak kabaji dah. Dek karena dengki tadi itu apa ada ibu? Kawan naik pangkat, dapat jabatan yang bagus. Bawaan orang nandaki tadi, tentu iyo pajago presiden. Lo nanti pakainya kok. Maka namu aja Pak Wali mangkeknya jadi itu. Itu bagi orang dengki. Padahal Bapak dan Ibu, berburuk sangka itu adalah dosa kata Nabi. Orang yang dengki bawaannya selalu tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Orang yang didengkinya tuh selalu dimonitornya tuh, dicarinya kekurangannya. Dapat saketek kekurangannya tuh, itu diribahkannya, digunjangnya ke orang lain. Misalnya kita jamaah gua Bapak dan Ibu, dengki mencalik seorang jamaah. Walaupun jamaah tadi itu taat, itu yang dicaliknya kekurangannya. Mungkin dengan jamaah go, maaf ngece awak tak punya suami lah dah. Disampunya di orang agak tamani galaknya ke orang tu. Memang iyo nyomani. Kecek nandaki tadi tu. Ya Tuhan, kamu saji sena rajin. Nampak orang gagal tu agak galaknya di kue-kue supaya orang tertarik. Sudah tak Pak dan Ibu, itu hanya kesalahan misalnya. Dek karena ini ramah, itu buat cari tolong ke orang tua. Untuk Bu Haji itu ada rajin ke Mas Haji itu, iyo gatal. Itu bawaan dengki. Orang yang dengki ndak jarang datang ke dukun supaya bisa mencelakai orang yang didengkinya tuh. Itu banyak tuh Bapak dan Ibu. Ada seorang istri, dek karena suaminya ko punya istri yang lain pula, dek nyola menyuruh dulu. Lalu dek ndak sanang, datanglah ke dukun, dek karena badannya sakit-sakit. Kecik dukun tadi, ibu ko ladi karajoannya di suami ibu. Caranya mengarajoan Pak Dukun,
ia di rumah ibu dipasangnya kabaci sehingga ibu sakit-sakit dinyo. Dipasangnya bapa dukun, ia dipakuannya ke rumah. Pulangnya ke rumah, ndak elok nampak paku tapaku di dinding dibukanya sadualanya. Agak cie untuk pengantungan baju ndak boleh. Jo paku-paku di kamar mandi. Tak pasolah kalau ke mandi mengantungan anduk di tangan-tangan pintu boleh. Itu dek dangki tadi itu apa tadi? Bahkan ada yang membunuh anak Nabi Adam. Si Qabil membunuh si Habil dek karena dangki. Kurban si Habil diterima oleh Allah sehingga takdirnya inyo bisa menikah dengan jodoh yang sudah ditetapkan oleh Nabi Adam. Iklimah. Tetapi si Qabil dangki inyo mengatakan la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Bukan hanya kata-kata, langsung dipraktekannya. Sehingga si Habil manusia pertama yang wafat. Dia dangki tadi itu. Apa dan ibu? Seorang khalifah dinasti Bani Umayyah yang bernama Al-Mu'tasim mengangkat orang kepercayaannya dari Arab Badui, orang pelosok yang tidak punya rumah. Tapi orang pelosok yang tidak punya rumah itu apa dan ibu? Bahasa Arabnya bagus, santun. Itu sebabnya Nabi Muhammad disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Hikmahnya itu supaya Nabi Muhammad itu bisa merekam bahasa Arab yang bagus tuh. Sehingga gadangnya Nabi Muhammad jadi orang yang santun bahasanya. Seorang menteri dengki ke orang Arab Badui ke, sehingga berniat untuk membunuhnya. Tapi kirinya kalau dibunuh tentu dikisos, hukumannya hukuman mati. Tak jadi, dan difitnah jadinya. Caranya menfitnah, diundang makan ke rumah. Makanan tadi itu apa dan ibu? Dibanyakkannya bawang putih. Lah selesai makan orang Badui tadi, dikatanya lah bahasa khalifah tidak suka mencium bau mulut orang yang suka memakan bawang putih. Akhirnya nyoba sobak je Khalifah Al-Mu'tasim ditutupnya menciumnya. Sampai ketika itu ada masker, sampai ada corona ketika itu lihat. Tapi ketika itu apa dan ibu dibuatnya pula cerita bahasa Arab Badui ke menutup mulut ketika mengecek dengan khalifah dek karena tidak suka dengan bau mulut khalifah. Tidak suka dengan bau mulut raja. Lampaknya dikeceknya angkat raja bau. Berita tu tersebar di istana sampai ke telinga Khalifah Al-Mu'tasim. Akhirnya Khalifah Al-Mu'tasim berang, dibuatnya surat, disuruh antarnya ke provinsi sebelah. Isi suratnya apa dan ibu? Penggal orang yang membawa surat ini. Sedang memacik-macik surat itu, pasobok je menteri nandaki tadi itu. Apa tu katanya ke Arab Badui tadi? Surat disuruh antar khalifah ke provinsi Sabalah. Pasti surat penting tu. Katanya biarlah bo mantan. Dia orang Badui ko lugu, ya tanlah katanya. Akhirnya apa dan ibu? Inyo yang kani penggal jadi. Gara-gara apa? Gara-gara daki tadi itu. Tangan mencincang, bahu mikul. Dan dengki itu bisa merusak jasmani dan rohani.
Orang pandang ki apa dan ibu nya sibuk memikian orang saja. Sehingga makan tak lama, lalu tak nyenyak, rintang membalik sesuatu kita, sudah tu maharang gadang. Kalau lalu kurang, istirahat kurang, tentu badan kurui masih dia bantu baledang banyak. Karena itu orang tua-tua awak mengecek supaya tak gapuk badan ke sakit keceknya. Pelok-pelok ilah hati awak tu. Hilangkan penyakit BAB, busuk hati baulek-ulek tu. Ini apa dari ibu apa yang memuliakan? Salah satu teori psikologi untuk menyembuhkan orang yang sakit disanangkan hatinya. Kamu ada itu? Samo ubek dan diagian Pak Mawati jobek di puskesmasnya. Biarlah membayi awak di rumah Pak Mawati daripada ke puskesmas. Sebabnya apa dan ibu? Tiba di rumah tu ditapuk-tapuknya punggung awak di Pak Mawati itu. Rasa bakawat. Sanangkan hati dulu, insya Allah badan sehat. Tapi kalau hati awak sakit, itu badan awak biasanya banyak saja dan terasa sakit gitu. Begitu pula Pak dan Ibu yang namanya rohani. Rohani itu awak dan sawananya. Di mana letak rohani itu? Ada ulama yang mengatakan di hati. Rupanya hati yang dimaksudkan bukan hati zahir. Hati zahir itu namanya kibdun dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris lever. Tapi wak calik-calik gambar hati itu apa dan ibu? Itu bentuk love. Yang dimaksudnya jantung. Orang tua-tua awak isu mengistilahkan jantung hati. Ketika awak mangka berang itu yang sampai itu jantung. Ketika awak sadir itu yang terasa sampai itu jantung. Rupanya apa dan ibu? Hati nurani awak itu letaknya di dalam jantung. Jadi orang yang memiliki sifat dengki rohaninya rusak, sakit. Hatinya bukan hati yang salim, yang bersih. Muncul pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan sifat hasad di diri awak? Karena kita lah sepakat apa dan ibu, sifat hasad itu buruk. Kan ya ibu ya? Sifat dengki itu buruk kan ya ibu ya? Yang pertama caranya berdoalah kepada Allah agar hasad itu hilang dari hati awak. Berdoa. Dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10 Allah berfirman, "Wallazina ja'u min ba'dihim," dan orang-orang yang datang setelah mereka. Maksudnya orang Makkah yang pindah ke Madinah. Yaquluna, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ghfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni jualah saudara-saudara kami yang lebih dahulu mantap keimanannya daripada kami. Orang Madinah itu apa dari ibu? Lebih dahulu mantap imannya daripada orang Makkah. Karena itu Nabi diajaknya pindah ke Madinah, diterima di sini. Wala taj'al fi qulubina, jangan engkau tanamkan di hati kami ya Allah
ghillal lil ladzina amanu, kedengkian terhadap orang-orang beriman lainnya. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi doanya, jangan jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman lainnya. Kami bahasa Indonesia saja, Ustaz, boleh. Ya Allah, Abu sadar bana bahasa dangki itu bahasa Arab bana dia tiap. Abu dak sanang mencari kakak ambo kayu. Abu dak sanang mencari tetangga ambo rumahnya rancang. Ambo bermohon kepadamu ya Allah, hilangkanlah penyakit dangki ko dia tiap. Tahu bana ambo ya Allah, bahasa penyakit ko kemampuan ambo cilako nanti di akhirat. Ini apa dari bapak yang memuliakan? Ada keinginan. Nah, itu yang pertama, berdoa. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa yang ditarimo di orang tu itu takdir Allah untuk inyo. Mengawak hasad, mengawak indak sana terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kok rancak orang tu kan Allah yang mentakdirkannya rancak. Kok elok orang tu kan Allah yang mentakdirkan. Kok hebat orang tu kan Allah yang mentakdirkan. Kok kayo orang tu kan Allah yang memberikan kekayaan tu kenyo. Mengawak daki nak punya awak kena dia ambil ada. Karena itu Allah mengatakan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ba'ala ba'd. Janganlah dengki sebahagian kamu terhadap karunia yang diberikan Allah kepada orang lain. Lirrijali nasibum mimma kasabu. Seorang laki-laki akan dapat bahagian sesuai dengan usahanya. Allah yang mentakdirkan. Seorang perempuan akan mendapatkan bahagian sesuai dengan usahanya. Jangan dengki. Was'alullaha min fadli. Minta pulalah kepada Allah akan karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu maha tahu. Ba'abana wa ka mengejian wa indak dangki yang Allah tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara menghilangkannya, syukuri apa yang diberikan Allah kepada awak. Yang diajarkan Allah ke awak, bapak dan ibu, sangat banyak. Kesehatan, umur, para banyak orang yang muda-muda lah meninggal. Punya kita rumah sederhana, 2 kamar, alhamdulillah. Orang banyak ngontrak. Walaupun tetangga awak rumahnya 2 tingkat, di bawah 5 kamarnya di atas ampe. Dan cari dari orang tu, syukuri nanti awak. Jadi suami awak, ia tak gagah dah. Misalnya tak kayak itu. Alhamdulillah. Orang kadang-kadang tak punya lah ini. Ia suami orang gagah, misalnya Pak dan Ibu, dia rancak pulau. Dan awak kan menenggak lagi. Berapa banyaknya laki-laki mencari bini orang rancak, bininya menenggak, dan kinya. Luponya Pak dan Ibu, pasunya bantu tekong kene barok lahnya. Karena itu syukuri. Syukuri yang sedikit, engkau akan bisa mensyukuri yang banyak. Jika seseorang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak kalau diberikan oleh Allah.
Bapak dan ibu-ibu apa yang saya muliakan, dan yang terakhir kita harus menyadari bahwa seorang lain itu adalah saudara kita. Indah saudara kandung, mungkin saudara sakampung. Indah saudara sakampung, mungkin saudara sesama Islam. Indah saudara sesama Islam, samu anak cucu Nabi Adam. Apa dan ibu-ibu apa yang memuliakan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sifat iri dan itu tidak ada di hati, sehingga awak kembali kepada Allah nanti dalam keadaan memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum